warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa risalah ilahi sebagai rahmat untuk semesta alam. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan. Saya Syafiq Abdillah, kelas 2 Sanawiyah Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pidato dengan judul Muhammadiyah, Gerakan Islam Berkemajuan. Hadirin yang dirahmati Allah, mendengar kata Islam berkemajuan, tentu saja kita harus mengetahui apa itu fondasi Islam berkemajuan. Dikutip dari artikel Suara Muhammadiyah, di situ dijelaskan bahwa fondasi pertama dalam membangun Islam berkemajuan itu adalah tauhid yang murni. Tauhid yang murni. Bagaimana tauhid itu dipahami dan bagaimana tauhid yang murni itu mendorong pada kemajuan. Kemudian ketika tauhid sudah tertanam pada jiwa, maka konteks selanjutnya kita perlu mempraktekkan dan mengisi dengan amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Kemudian ketika kita melakukan mobilitas spiritual dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus didasari dengan iman, dipupuk dengan ilmu, kemudian memunculkan akhlak yang terpuji. Jikalau iman sudah tertanam pada jiwa kita, dipupuk dengan ilmu dan dasar pengetahuan yang jelas, maka hadirlah akhlak yang terpuji. Dan semoga dengan segala keberhasilan itu kita bisa meraih predikat takwa seperti yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Kemudian ketika kita sudah berkomitmen dalam Muhammadiyah, ingin memajukan Islam dan menjadikan Islam itu maju, maka kita pun perlu melihat kembali bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menuntun kita dalam memajukan peradaban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu wilayah yang tidak ada peradaban di dalamnya. Akhlaknya tipis, nihil, disebut dengan jahiliyah. Tetapi hebatnya ketika Rasulullah diutus pada wilayah yang demikian itu, bahkan Rasulullah bukan diutus di Romawi yang sekian banyak wilayah kekuasaannya, juga bukan di Persia dengan segala kejayaannya, tetapi Rasulullah diutus pada kaum manusia, satu komunitas yang tidak ada peradaban yang mulia di dalamnya, itu jahiliyah. Tetapi hebatnya ketika risalah Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu dapat mengubah dari jahiliyah menjadi khaira ummah. Dari sini ketika wahyu pertama Nabi Muhammad diturunkan oleh malaikat Jibril di Bukit Cahaya, Jabal Nur, guanya Gua Hira. Ketika itu malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu, Iqra, bacalah ya Muhammad, Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Maka turunlah ayatnya, Iqra
bismi rabbikal ladzi khalaq. Quran surah Al-Alaq ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah karena Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jikalau Allah menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi sekedar menanamkan bacaan pada dirimu. Ayo Muhammad, bacalah karena Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maka ketika ayat itu turun kepada beliau, maka Muhammad SAW itu bisa menuntun kalimat Jibril itu dengan baik. Maka dari sini berjalannya waktu, wahyu pun turun satu demi satu. Kemudian beberapa masa kemudian terkumpullah ajaran Quran. Ketika sudah terkumpul ajaran Quran, Nabi pun mendakwahkannya dan menjadikan peradaban itu maju dari yang dulunya terbelakang menjadi terbaik. Dulunya jahiliyah menjadi khairul ummah. Yang tadinya mencela sekarang jadi pecinta. Yang dulunya pemukul sekarang jadi perangkul. Yang dulunya sering bermaksiat sekarang bertaubat dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kondisi seperti ini kita bisa mengambil hikmah bahwa yang mengubah peradaban itu menjadi maju adalah prinsip Al-Quran bila diterapkan dalam kehidupan kita. Coba bayangkan ketika Nabi diutus pada kondisi seperti itu, kejadian maksiat sering terjadi. Ketika Quran turun memancarkan cahaya pada lingkungan sekitarnya, menjadi khairul ummah. Kemudian ketika risalah Quran diterapkan di bawah nilainya ke Spanyol, kemudian muncullah peradaban Islam di Spanyol. Ketika Quran dibawa nilainya ke Baghdad, Babilonia runtuh, muncullah peradaban Islam di Irak. Kemudian dibawa nilainya ke Nusantara, maka tersebar dengan nilai-nilai kebaikannya. Maka jika spirit Quran ini bisa kita hadirkan dalam jiwa kita, maka insya Allah kemajuan Islam bisa kita raih dan kita dapatkan bila kita ingin meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu cirinya amal soleh. Amal soleh itu bukti dari iman. Jadi ketika kita melaksanakan mobilitas spiritual, dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan iman, kemudian dipupuk dengan ilmu, kemudian memunculkan akhlak yang terpuji. Jikalau semua keberhasilan itu sudah tertumpuk pada jiwa kita, insya Allah kita bisa meraih derajat takwa seperti Rasulullah tuntunkan. Lalu apa faedah takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 189 itu di ujung ayatnya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu bahagia. Agar kamu bahagia. Jadi tujuan takwa itu agar kita bahagia, dan juga banyak kemuliaan takwa lainnya yang bisa kita dapatkan ketika kita mampu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid yang murni itu bagian dari keimanan seseorang muslim. Kemudian iman itu bagian dari takwa. Ketika kita meningkatkan takwa kepada Allah, insya Allah akan berikan anugerah kepada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dari sini, dari kisah perjalanan kehidupan Nabi ini, kita bisa mengambil prinsip Al-Quran yang telah disampaikan kepada lisan mulia Nabi Muhammad SAW ini. Kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita berubah. Mari kita kembalikan pengertian takwa seperti Al-Quran tanamkan. Mari kita hadirkan dimensi takwa seperti Rasulullah tuntunkan. Maka ketika kita terapkan takwa dalam kehidupan, yang kita inginkan adalah
Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan, maka insya Allah kita bisa dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melihat sejarah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan membawa prinsip Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya, bahkan beliau sering mengulang-ulangnya, terkhusus surah Al-Ma'un itu. Tolong menolong dalam Al-Ma'un itu beliau sering mengulang-ulangnya, karena prinsip Al-Quran itu ketika dibaca, kemudian dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan, dan kita pun perlu membuktikan itu lewat praktek kehidupan yang kita jalani. Maka Muhammadiyah ini adalah organisasi berkemajuan yang baik, yang memiliki kultur egalitarianisme yang tinggi. Maka siapapun dalam Muhammadiyah bisa tampil sebagai pemimpin bila dia berprestasi, memiliki semangat juang yang tinggi, dan memiliki akhlak yang terpuji. Maka insya Allah keberkahan Allah akan bersama kepada kita bila kita mau meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.